Balls hanging low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. Biografi Cut Nyak Dien. Yang pertama ada asal-usul Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Aceh Besar, wilayah Enam Mukim pada tahun 1848. Ayahnya bernama Teku Nantasetia, merupakan seorang uli balang Enam Mukim, seorang keturunan Datuk Mahdum Sati, perantau dari Minangkabau. Datuk Mahdum Sati merupakan keturunan Laksamana Muda Nanta yang merupakan perwakilan Kesultanan Aceh pada zaman Sultan Iskandar Muda di Pariaman. Sedangkan Ibu Cut Nyak Dien merupakan putri uli balang Lampago. Yang kedua ada masa muda Cut Nyak Dien. Ketika kecil, Cut Nyak Dien adalah anak yang cantik. Ia memperoleh pendidikan pada bidang agama yang dididik oleh orang tua ataupun guru agama dan rumah tangga dalam hal memasak, melayani suami, dan menyangkut kehidupan sehari-hari yang dididik baik oleh orang tuanya. Banyak laki-laki yang suka pada Cut Nyak Dien dan berusaha melamarnya. Pada usia 12 tahun, ia sudah dinikahkan oleh orang tuanya pada tahun 1862 dengan Teku Cek Ibrahim Lamnga, putra dari Uli Balang Lamnga 13. 3. Masa perjuangan Cut Nyak Dien. Ia dan Teku Cek Ibrahim Lamnga mempunyai satu anak. Saat Perang Aceh meletus, diawali dengan pernyataan Perang Belanda pada tanggal 26 Maret 1873 dan mulai melepaskan tembakan meringan ke dataran Aceh. Di bawah pimpinan Jenderal Jan van Swieten, daerah Tujuh Mukim dapat diduduki Belanda pada tahun 1873. Cut Nyak Dien bersama bayinya akhirnya mengungsi bersama ibu-ibu dan rombongan lainnya. Suaminya selanjutnya bertempur untuk merebut kembali daerah Tujuh Mukim, dan akhirnya suaminya tewas pada tanggal 29 Juni 1878 sehingga menyebabkan Cut Nyak Dien sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan Belanda dan ikut turun perang. Sejak kematian suaminya pada tahun 1880, Cut Nyak Dien kembali dilamar oleh Teuku Umar. Cut Nyak Dien dan Teuku Umar bekerja sama untuk melawan Belanda di medan perang. Sejak tahun 1875, Teuku Umar berpura-pura jadi pihak Belanda dan menjadi komandan unit pasukan Belanda, mengkhianati Belanda karena mengambil alat-alat tempur dan mengetahui taktik perang Belanda dan menghilang. Belanda yang sangat marah akhirnya dengan giat mencari Cut Nyak Dien dan Teuku Umar, dan akhirnya Teuku Umar meninggal ditembak pada pertempuran di Meulaboh pada 11 Februari 1899. Setelah kematian suaminya, Cut Nyak Dien lalu memimpin perlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman Melabu bersama pasukan kecilnya dan mencoba melupakan suaminya. Pasukan ini terus bertempur sampai kehancurannya pada tahun 1901 karena tentara Belanda sudah terbiasa berperang di medan daerah Aceh dan Cut Nyak Dien yang semakin tua dan sakit-sakitan. Anak buah Cut Nyak Dien yang bernama Pang Laut melaporkan lokasi markasnya kepada Belanda karena iba. Akibatnya, Belanda menyerang markas Cut Nyak Dien. Mereka mencoba melawan musuh, tapi sayangnya aksinya berhasil dihentikan Belanda. Setelah ditangkap, Cut Nyak Dien dibawa ke Banda Aceh dan dirawat di sana. Penyakitnya berangsur-angsur sembuh. Namun, Cut Nyak Dien akhirnya dibuang ke Sumedang, Jawa Barat, karena ketakutan Belanda bahwa kehadirannya akan menciptakan semangat perlawanan dan juga karena ia terus berhubungan dengan pejuang yang belum tunduk. Selanjutnya, bagian 4 yaitu keteladanan. Keteladanan yang pertama yaitu pantang menyerah dan cinta tanah air. Beliau tetap bertekad untuk melawan Belanda demi rakyat Aceh dan memenuhi keinginan suaminya walaupun ia dalam kondisi lemah. Yang kedua yaitu mahir dalam agama. Saat dibuang ke Sumedang, ia dijuluki Ibu Perbu karena pengetahuan Islamnya yang baik dan kemampuan membaca Al-Quran dengan indah. Yang ketiga yaitu setia dan berani membela yang benar. Cut Nyak Dien setia kepada tanah airnya dan berani mati untuk melawan penjajah yang merebut hak rakyat Aceh. Bagian yang terakhir yaitu penghubungan dengan sikap diri.
Dari kisah Cut Nyak, saya bisa belajar bahwa kita perlu mendekatkan diri kepada Allah dan selalu berusaha sabar dan tabah dalam setiap cobaan. Dan saya akan berusaha untuk melibatkan Allah dalam setiap keputusan yang saya ambil. Cut Nyak Dhien memiliki sifat lemah lembut, cerdas, dan berani. Dan saya mengambil dari sifat keteladanan Cut Nyak Dhien yaitu berani, cinta pada tanah air, rela berkorban, dan taat pada Allah SWT. Dari keteladanan Cut Nyak Dhien, saya bisa mengambil pelajaran bahwa saya akan menjadi pribadi yang lebih ikhlas menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan fokus untuk berusaha lebih baik di masa depan.